Pastinya di antara kalian ada yang masih percaya bahwa takdir seorang pahlawan lahir dalam sekejap. Dan kalian pasti mengira apa yang terjadi pada malam 6 November 2025 itu hanyalah sebuah kebetulan. Maka kalian semua salah besar. Sebab pahlawan tidak dilahirkan, tetapi mereka ditempa. Dan ini adalah kisah penempaan seorang Adam Alice Setiano. Ini adalah sebuah petualangan, sebuah cerita yang tertulis bukan di atas kertas, tapi di atas lumpur, keringat, dan penolakan. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC malam itu bukanlah keberuntungan, melainkan itu adalah sebuah rancangan. Dan rancangan itu telah dimulai 15 tahun yang lalu. Ini bukan kisah pangeran dari akademi elit. Karir Adam Alice dimulai dengan jantung yang patah. Ditolak di kota kelahirannya sendiri, gagal menembus tim senior Persija Jakarta. Lalu takdir tidak memberinya jalan yang mudah. Ia dibuang ke kasta terendah, ke divisi 3 bersama Persi Tangsel. Tempat di mana impian para pesepak bola Indonesia mati. Tapi dia menolak untuk itu. Dia merangkak dari Persi Tangsel ke Perserang. Dari lumpur divisi 3, ia naik ke divisi utama bersama Martapura. Lalu dia menjadi sang pengelana, sang gelandang yang mencari tempat persinggahan. Lebih dari 12 seragam telah ia kenakan. Barito Putra, Arema, Sriwijaya, petualangan di Bahrain, masa bakti panjang di Bayangkara, lalu Borneo FC. Setiap seragam baru bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah sebuah penempaan. Setiap pelatih adalah guru. Setiap stadion adalah kawat candra di muka. Hingga akhirnya, 18 Juli 2024, sang pengelana tiba di Bandung. Awalnya dia datang hanya menjadi pemain pinjaman. Dan kini, takdir membawanya ke panggung Asia, AFC Champions League 2. Di mana di malam itu, di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, di hadapan raksasa Malaysia Selangor FC, taruhannya bukan lagi sekedar 3 poin, tapi pembuktian bahwa 15 tahun perjalanannya tidak sia-sia. Malam 6 November 2025, pesta horor itu dimulai. Menit ketiga, gol dari Crigor Moraes meluluh lantakkan pertahanan Persib Bandung. Dan menit ke-17 muncul sebuah bencana. Gol bunuh diri dari Patricio Matricardi merubah skor menjadi 2-0. Di kandang lawan, di panggung Asia, di depan pasukan buas Malaysia. Dada-dada berdebar, hati para bobotoh diliputi kecemasan. Panik mulai menyusup, rasa takut mulai merayap. Persib mencoba membuktikan bahwa mereka sedang diuji. Tendangan Berginho dan sepakan Buai Kewa Aca, semua kerja keras hanya menyisakan puing-puing kegagalan yang menyakitkan. Babak pertama telah usai. Di ruang ganti, para pahlawan dari Bandung menatap satu sama lain. Dan di bangku cadangan, Adam Alice, sang pengelana itu hanya bisa menunggu, berharap ada secercah harapan dari panggilan yang dinanti-nantikan. Seolah jiwanya bergantung pada seutas tanang rapuh dan semua terlihat mustahil. Di babak kedua, menit ke-59, secercah cahaya pun datang. Dengan mata penuh tekad membara, Andrew Jung, sang kesatria dari Prancis, ia melepaskan tembakan yang bukan sekedar tembakan, melainkan pernyataan perang. Jala gawang bergetar hebat, seolah menjeritkan keunggulan bola itu melesat ke gawang punggawa Selangor di Petaling Jaya. Harapan itu ada, api itu kembali menyala. Tapi waktu terus berjalan, skor masih 2-1. Persib Bandung nampaknya masih tertinggal. Dan disinilah, di menit ke-65, rancangan itu dimulai. Sang arsitek, Boyan Hodak, menggerakkan bidaknya. Ia menarik Luciano Guaiqueocha dan ia memanggil sang kartu as. Ia tidak memasukkan seorang pemain. Ia melepaskan sebuah senjata rahasia. Senjata yang telah ditempa oleh 15 tahun perjalanan penuh luka. Adam Alice masuk ke lapangan. Dan rancangan itu
mulai bekerja. Pada menit ke-81, serangan pertama sang kartu as. Tendangan terukur dari dalam kotak penalti mengoyakkan jala gawang Selangor FC. Skor berubah menjadi 2-2. Stadion Bandaraya Petaling Jaya pun terdiam. Akhirnya harapan untuk membalikan keadaan itu nyata. Tapi tunggu, itu bukan puncaknya. Itu baru permulaan. Pertempuran ini memasuki babak akhir yang mengerikan. Hanya yang terkuat mentalnya yang akan bertahan. Pada menit ke-97 di detik-detik penghabisan, jika kalian berpikir gol ini kebetulan, dengarkan pengakuan ini. Adam Alis berkata, ada instruksi khusus dari Coach Bojan di pertandingan tadi agar saya lebih pressing. Instruksi khusus, lebih pressing. Sekarang, lihat apa yang terjadi di menit ke-97. Kiper Selangor Sik Izan menerima back pass. Ia mengira ia punya waktu. Dia salah besar. Adam Alis berlari. Ini bukan lari biasa. Ini adalah lari seorang pria yang menolak ditolak lagi. Ini adalah lari 15 tahun karirnya. Lari dari Divisi 3. Lari dari penolakan di Jakarta. Lari dari 12 klub yang ia tinggalkan. Dia berlari, menjalankan instruksi itu. Dan blunder fatam kiper itu menjadi saksi. Bola memantul mengenai kaki Adam Alis. Bola melesat bagai meteor panas menembus kerumunan pemain, melewati jangkauan kiper yang putus asa, dan kemudian keheningan sesaat pecah oleh gemuruh sejarah. Dan masuk ke jala. Sebuah gol penentu. Air mata tumpah, sejarah terukir mengubah takdir pertandingan dalam 1 detik magis. Kemenangan 3-2 untuk Persib Bandung. Ini bukan kebetulan. Itu adalah buah dari instruksi taktis spesifik yang dieksekusi dengan sempurna oleh pemain yang paling lapar di detik yang paling krusial. Itu adalah sebuah rancangan. Bagi Persib, itu adalah gol pembebasan. Tapi bagi Adam Alis, itu adalah penebusan. Malam itu, semua rasa sakit dari perjalanannya terbayar lunas. Anak muda yang dulu ditolak Persija, pemain yang harus merantau ke Divisi 3, sang pengembara yang telah menodai 12 seragam berbeda dengan keringat dan mimpinya. Semua tempaan itu, semua penolakan itu, semua kilometer yang ia tempuh dari Martapura hingga Samarinda, semua itu membentuknya menjadi pemain yang ada di lapangan malam itu. Yaitu seorang gelandang yang tidak hanya punya visi, tapi juga punya hati untuk berlari melakukan pressing di menit ke-97. Itu bukan sekedar lari, itu adalah akumulasi dari semangat juang. Itu adalah karakter. Dan lihatlah momen itu. Di puncak kemenangannya, sang pahlawan tidak jumawa. Dia ingat dari mana dia berasal. Saya pikir ini hasil kerja keras semua pemain. Dan kemudian, dia menyerahkan identitas barunya, sumpah setianya. This is Persib. Kita buktikan dengan terus berjuang sampai akhir. Maka ingatlah malam itu. Malam 6 November 2025. Malam di mana Persib Bandung menolak untuk mati. Malam di mana kita melihat takdir yang tuntas. Gelandang yang dibuang dari Divisi 3 kini berdiri sebagai pahlawan di panggung kontinental. Pressingnya di menit ke-97. Itu bukan sekedar gol. Itu adalah sumpah. Sumpah bahwa 15 tahun perjalanan penuh luka itu tidak sia-sia. Kemenangan atas Selangor FC bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir yang dirancang. Dirancang oleh taktik Boyan Hodak dan disempurnakan oleh perjalanan hidup seorang Adam Alis Setiano. Jadi, kepada seluruh lawan, bersiaplah. Karena sang pengembara itu telah menemukan pelabuhan juaranya.